Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini kelas 8? Benar. Ya. Pemimpin kelas, coba siapkan, kita berdoa dulu. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, Ibu ingin bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, rajin-rajin berarti kalian ya. Selanjutnya Ibu ingin melanjutkan materi minggu lalu. Di sini Ibu ingin melanjutkan materi tentang kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Nah, di sini ada pengertian tamak. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu arti tamak itu apa? Serakah. Ya, jadi tamak itu artinya serakah. Nah, pengertian tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta atau bisa juga dipicu lewat pergaulan, terus hidup hedonisme dan konsumtif. Jadi tamak itu, kalau tamak terhadap harta itu, dia itu ingin kecintaan dia itu terhadap harta yang sangat berlebih-lebihan itu. Terus di sini tuh ada akibat selanjutnya, itu ada akibat buruk dari tamak. Jadi sifat tamak ini mempunyai akibat buruk. Di sini Ibu ingin menjelaskan 5 akibat buruk dari sifat tamak. Yang pertama itu ada bakhil. Ada yang tahu artinya bakhil apa? Pelit. Ya, bakhil itu artinya pelit. Misalnya biasanya kalau orang yang tamak itu dia bakalan mempunyai sifat bakhil. Misalnya itu ada pengemis ya. Pengemis itu minta-minta kepada si tamak itu. Biasanya orang yang punya tamak itu mikir-mikir buat ngasih pengemis itu. Terus yang kedua itu ada egois. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi egois itu mementingkan diri dia sendiri, tidak mementingkan orang lain. Jadi diri dia sendiri yang lebih utama ketimbang orang lain. Yang ketiga itu individualisme. Maksudnya dia itu orangnya tidak ingin dicampuri oleh orang lain. Jadi hidupnya itu kayak dia sendiri gitu, menyendiri gitulah. Terus itu ada ambisius. Ambisius itu maksudnya dia itu melakukan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Dia tidak lagi mementingkan hukum halal atau haramnya mencari harta itu. Misalnya udah tahu tuh bahwasanya pada saat dia mencari harta itu tuh haram gitu kan, tapi tetap ia lakukan kayak gitu. Terus itu yang kelima itu menjadikan harta sebagai berhala. Maksudnya apa sih, Bu? Jadi berhala itu tuh ada yang tahu nggak? Dipuja-puja. Jadi berhala itu kayak sesuatu yang dipuja-puja. Nah, jadi biasanya kalau orang yang tamak itu menjadikan kayak uangnya itu kayak Tuhan dia, pokoknya yang sanjung-sanjung kayak gitu intinya. Terus yang puja-puja kayak gitu. Nah, di sini untuk menjelaskan tamak, sifat tamak itu ada di surat Al-Humazah dan At-Takasur. Di sini Ibu ingin salah satu kalian membaca surat Al-Humazah dan artinya. Coba Ibu ingin bela maju, baca surat Al-Humazah dan artinya. Dengerin ya yang lain. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Artinya,
Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, benar ya, bahwasanya artinya itu dari surat Al-Humazah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Nah, kan udah disebutin sama si Bella tadi bahwasanya orang yang mengumpat itu bakalan masuk ke dalam neraka Utama. Nah, neraka utama itu adalah neraka Allah yang apinya menyala-nyalakan. Nah, terus di sini tuh ada asbabun nuzul dari surat Al-Humazah itu. Dalam salah satu riwayat dikatakan Utsman dan Ibnu Umar berkata, masih terngiang di telinga kami bahwa ayat ini surat Al-Humazah 1-2 turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek dan menghina Rasul dengan kekayaannya. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Utsman dan Ibnu Umar. Nah, selain ada asbabun nuzul dari surat Al-Humazah ini, ada penjelasan ayat. Di sini ayat 1 menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Tadi udah disebutkan sama Bella kan, bahwasanya orang yang mengumpat dan mencela itu akan celaka. Yang kedua itu, ayat kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana. Terus itu ayat yang ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan dunia selama-lamanya. Terus pada ayat yang keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah, dan kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaatnya. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya yang akan dilempar ke dalam neraka Utama. ya, ke dalam neraka utama itu. Terus ayat ke-5 sampai ke-7 itu menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka utama, yaitu api yang membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Ngeri kan? Makanya jangan menjadi orang yang mempunyai sifat amal. Terus itu ayat yang ke-8 sampai 9 tuh menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka utama. Mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat di tiang-tiang panjang. Jadi kalau mereka udah dimasukkan ke dalam neraka utama itu, dia itu udah diikat di tiang-tiang panjang dan dia itu tidak bisa keluar lagi. Dan jadi ngeri gitu ya. Nah, udah kan? Di sini selain ada surat Al-Humazah, di sini juga ada surat At-Takasur. Coba Vinta maju bacakan surat At-Takasur dan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'aluna yawma idin 'anil na'im. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, saat kiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang ada di dunia itu.
Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Silakan. Nah, sama kan antara surat Al-Humajah dan At-Takasur bahwasanya orang yang bermegah-megahan pada surat At-Takasur itu juga akan dimasukkan ke dalam neraka apa? Nah, kalau tadi kan At-Takasur neraka utama. Kalau misalnya Al-Humajah tadi kan neraka utama. Kalau misalkan At-Takasur neraka Jahannam. ya, neraka jahim. Nah, jadi kalau orang yang bermegah-megahan itu akan masuk ke dalam neraka jahim. Di sini ada asbabun nuzul surat At-Takasur. Nah, di sini ada asbabun nuzul dari surat At-Takasur ayat 1 dan 2 yang turun berkenaan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Harisah, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian mempunyai pahlawan segagah dan secekatan si fulan, katanya kan. Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawanan golongannya yang sudah gugur dan menunjukkan ke kuburannya itu. Terus di sini juga ada penjelasan dari surat At-Takasur. Jadi At-Takasur itu terdiri dari 8 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah. Artinya surat At-Takasur itu artinya bermegah-megahan. Jadi seakan-akan ayat ini mengungkapkan bahwa penyebab kecelakaan itu karena saling memperbanyak kenikmatan dunia yang mengakibatkan mereka enggan untuk berkala saing. Terus pokok kandungan surat At-Takasur itu tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi sehingga melalaikan dari tujuan hidupnya. Lalu Allah itu sangat mencela perilaku bermegah-megahan dan saling membanggakan status sosial. Nah, sudah paham kan tentang surat At-Takasur? Paham. Terus di sini ada beberapa cara untuk menghindari dari api neraka. Yang pertama itu tidak membanggakan harta. Yang kedua, memilih pola hidup sederhana. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat, harta kekayaan tidak menjadikan lalai kepada Allah. Nah, sudah paham dari sini sampai sini? Maka kalau sudah paham, dicicil evaluasi kalian dengan amplop. Di situ ada 2 amplop. Kalian ambil terus jawab ya. Sudah final. Silakan. Dari sampai sini sudah paham kan tentang menghindari sifat tamak? Paham. Baik, kalau paham untuk materi pada hari ini dilanjut pada minggu depan. Mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.